alasan VTuber menunggu VTube on. Dan kami hadir dari Desember 2020 sampai saat ini. Dan ada satu yang pernah saya tulis, teruslah berjuang, banyak pembenci yang harus kita traktir kopi. Kemudian karakter akan muncul di saat kamu mengalami tekanan yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa hadir pagi ya. Ini tadi di kantor, ini sudah mau pulang karena pulang agak pagi ya. Dan pada kesempatan hari ini saya doakan semoga Anda semuanya, pemirsa GSVV dan para VTuber sejati, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam keadaan yang terbaik, gitu kan. Beberapa kabar yang saya sampaikan terakhir semalam, saya membahas satu poin tentang setelah cooling down dan beberapa kabar yang beredar, yaitu berasal dari Pak Eman Suryaman dan tim, ya kan, seperti itu. Lalu yang saya sampaikan kepada Anda saudaraku, alasan VTuber bertahan sampai saat ini. Tadi saya habis diskusi bersama tim arus bawah ya, atau dikatakan member. Jadi apapun yang keluar dari channel ini, dari mulai Desember saya 2020 ya, saya membahas tentang VTube karena kita ditanya para member, ini gimana caranya daftar VTube, bagaimana cara mencairkan VP misalnya, bagaimana membuka exchange counter. Akhirnya kita membuka dan saya akhirnya mengupload satu video di channel GSVV ini saudaraku. Karena pada dasarnya channel GSVV adalah channel yang membahas tentang berita-berita update di Wonogiri dan berita viral yang bersifat hikmah. Anda bisa cek video-video saja, termasuk ada dakwah, ada misteri, dan saya tulis semua di situ. Bahkan di banner ada nomor handphone saya. Jadi intinya channel ini kita buka untuk kemanfaatan. Sampai VTube saya bahas di 2020 ya, bulan Desember. Sampai saat ini kita tetap membahas tentang VTube, dan memang saya berkomitmen untuk di channel ini saya khususkan membahas tentang VTube. Ini dengan alasan apa? Supaya orang tidak bingung, supaya orang tidak pusing ya kan, karena campur-campur. Karena di algoritma YouTube memang seperti itu ya kan. Entah nanti apakah akan tetap semacam ini atau nanti akan menjadi seperti apa, saya serahkan kepada alam, saya serahkan kepada Allah. Seperti apa, seperti itu kan. Karena saya selalu mengalir dan mengalir. Kemudian bahasa mengalir ini pun banyak sekali yang komplain, banyak sekali yang apa namanya, yang istilahnya menyalahkan, kita dibilang macam-macam lah. Monggo, yang namanya kita hidup, saya sering mengatakan kalau kita berstatement dan membuat semua orang bahagia, tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin. Karena pasti ada lovers dan pasti ada haters. Itu pasti dalam kehidupan kita. Namanya syahadat kehidupan. Maka kita tidak boleh kaget dengan suatu hal yang menerpa kita. Apakah itu kebahagiaan, apakah itu penderitaan, itu pasti sepaket itu. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapi saudaraku. Yang jelas, yang dikatakan baik, oke, yang dikatakan baik itu adalah secara keseluruhan. Jadi bukan baik ini adalah bersifat pribadi, itu nggak bisa. Ketika misalnya nih ada suatu perusahaan dikatakan bagus, baik, berarti bosnya bagus, komisarisnya bagus, direkturnya bagus, manajernya bagus, karyawannya bagus, produknya bagus, sehingga secara komprehensif, secara umum, oh pabrik ini bagus, perusahaan ini bagus.
dan harus ada yang mengatakan bagus gitu loh. Jadi intinya kita mengklaim diri kita sendiri bagus atau baik tidak bisa, saudaraku. Muncul baik dan buruk ya, itu tergantung orang lain melihat kita. Kenapa saya sering mengatakan ketika engkau sudah meniatkan dirimu dalam keadaan niatan yang baik, bahkan innamal a'malu biniat, niat di dalam hatimu, maka engkau harus membawa 2 kantong sampah. Satu ditaruh di kiri, satu ditaruh di kanan. Ketika ada orang yang mencacimu, mengkritisi, syukuri, maafkan, selesai, ya kan? Ketika memang itu wah hebat ini, ibaratnya ngalem lah, memuji, maka tetap harus dibuang sampah ini. Karena apa? Baik ini bukan diri kita sendiri. Bisa jadi orang dikatakan baik karena timnya yang solid, karena timnya yang bekerja dengan hebat. Jadi jangan sampai kita mengklaim kebaikan itu di diri kita sendiri, apalagi kita berusaha memonopoli dari apa yang kita punya, seakan-akan hanya kita yang boleh tahu. Oh, itu ada hal-hal privasi semacam itu. Namun ketika kita sudah membuka wacana publik, maka kita harus bertanggung jawab sampai benar-benar terjadi sesuatu yang kita inginkan seperti itu. Maka alasan VTuber bertahan saat ini satu saja, pengen VTube on dan VP bisa dicairkan. Disitulah masih muncul grup-grup yang masih semangat. Sebenarnya itu saja. Kemudian yang dikatakan berlindung atau berada di bawah apa yang dikatakan perlindungan tadi ya, sebenarnya munculnya sangat sederhana. Karena ketika kita ini bersama orang-orang yang super kaya begitu, orang-orang pejabat lah, walaupun kita tidak pejabat, resiko yang terjadi itu adalah kita akan seakan-akan menjadi pejabat. Gajinya nggak seperti pejabat, tapi gayanya kayak pejabat. Itulah resikonya ketika seseorang bersama orang-orang yang kaya. Dia tidak kaya, tapi seperti sok kaya. Sebegitu halnya ketika kita bersama orang-orang yang baik. Walaupun kita belum baik, kita masih berusaha menjadi baik, tentunya kita akan mendapat sorotan, wah ini baik, padahal belum tentu. Nah inilah saudaraku, satu hal yang bisa muncul bahasa arus bawah, bisa muncul akar rumput, ya kan? Karena kita sering bersama teman-teman yang pada saat itu sampai muncul grup saya pribadi ada 3 sampai sekarang masih, sebelum ada KVI dan seterusnya, masalah VTube ya. Karena banyak sekali setelah saya yang tanya begini, leadernya hilang, muncullah grup lintas leader. Intinya kita bersama para arus bawah, para member-member yang kehilangan leadernya. Akhirnya muncul suara arus bawah. Jadi ada sejarah saudaraku. Kemudian apa nih info yang terupdate, karena kita bukan direktur, kita juga bukan manajemen. Kita kalau dikatakan pejuang, Masya Allah, pejuang-pejuang yang terjadi saat ini ya para leader, para konten kreator, Pendawa 5, kemudian juga para admin grup, dan juga jangan ditinggalkan Pak arus bawah yang masih setia, yang sudah cantik, dan juga para manajemen yang dikabarkan masih meeting, masih nanti ada pertemuan ini pejuang-pejuang bagaimana itu bisa on. Jadi jangan sampai ditinggalkan dan disalahartikan. Jangan sampai dengan kebaikan mereka yang sudah berjuang luar biasa tiba-tiba terus dihilangkan. Jangan seperti itu saudaraku. Maka bahasan persetan dengan masa lalu, jangan ungkit-ungkitlah suatu kebaikan atau suatu kejelekan mereka sehingga mereka seperti itu. Tetapi fokuslah kepada hari ini, bagaimana perjuangan kita, sudah berbuat baik atau belum diri kita, sudah bermanfaat belum kita. Nah seperti itu saudaraku. Lalu yang saya sampaikan lagi dengan kabar-kabar yang saat ini dari tim yang mengatasnamakan Pak Jalil dan tim, bahwasanya nanti akan on seperti ini, ya kita wait and see, kita lihat. Dan versi saya belum koordinasi lagi bersama tim 9 yang
yang nelpon, Gus sampaikan ini. Kalau misalnya belum, ya saya akan menyampaikan hal-hal yang sederhana, saudaraku. Tetapi yang jelas kita terbiasa memberikan sesuatu khobar kepada Anda semuanya dengan data. Oh seperti ini, dengan sesederhana mungkin lah. Saya katakan ketika kita berjuang, kalau GSWV ini ibarat semut, saudaraku. Semut pada saat Nabi Ibrahim mau dibakar, semut ini dia meludahi api. Ketika ditanya, ngapain kau? Ternyata ini supaya cepat mati ini. Padahal kalau dipikir ludahnya semut bisa mematikan api, ya tidak bisa. Minimal kita berpihak kepada kebenaran. Itu saudaraku. Jadi bukan kita siapa yang bisa menilai adalah orang lain. Kalau kita menilai diri kita sendiri, ya pasti akan dinilai baik. Tapi kalau orang lain kan belum tentu. Orang yang menilai diri kita baik karena dia belum mengerti jelek kita. Sebegitu halnya orang yang menilai kita jelek karena dia belum mengerti kebaikan kita. Maka semua kembali kepada yang mengatakan itu. Sehingga kalau kita misalnya dikatakan baik terus kita naik sombong dan seterusnya, ngapain seperti itu. Sebegitu halnya ketika dikatakan jelek. Kalau guru kami mengatakan wis ben diarani elek, sing penting gak elek temen gitu. Nanti biar waktu yang membuktikan, katanya seperti itu sih. Jadi biarkanlah ketika kamu dikatakan jelek oleh seseorang, tafadhol, yang penting tidak jelek bener. Itu aja saudaraku. Dan semua yang bisa menilai adalah orang yang melihatnya, orang yang berkomentar. Kita dikatakan aliran sesat, kita dikatakan macam-macam kok. Wong namanya orang komen, orang yang gak suka, dia terserah dia mau komen apa. Yang penting kita tidak sesat. Kita diomongin apalah, kalau lihat komentar itu kita udah lama digituin. Terus ya biarin aja sudah. Mereka kan boleh berpendapat, tetapi ingat bahwasanya semua pasti ada pertanggungjawabannya, kan seperti itu. Ya sudah, kalau kita sudah hidup, kemudian kita menciptakan sebuah kehidupan dengan akal kita, tenaga kita, jasad kita, fikir kita, otomatis tugas kita adalah bertanggung jawab. Maka kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan faliyakul khairon aw liyasmut, maka berbicaralah yang baik. Atau kalau tidak bisa berbicara baik, maka diamlah. Ini suatu pelajaran yang agung bagi kita semua, saudaraku. Maka saya di sini tidak mau sebut nama, ya kan? Saya tidak mau menyalahkan siapapun, karena semua yang masuk dalam berita kami, berita yang positif, dan yang saya sebutkan adalah pejuang-pejuang Fitup yang jangan sampai dihilangkan. Itu saudaraku, biarkan ini menjadi sejarah yang baik. Kita ciptakan sebagai sejarah suatu perjalanan, sebuah bisnis yang minimal di dalam diri kita tidak menciptakan sebuah perpecahan, tetapi hikmahnya sampai saat ini tetap kita masih bisa bersua, masih bisa bersama dalam ikatan silaturahim, saling memaafkan, kemudian saling mensupport. Inilah yang saya suka, kami berada di dalam grup-grup Fitup yang masih positif. Itu saudaraku. Lalu banyak yang bertanya, bagaimana langkah kita, Gus? Bagaimana kita membersamai Fitup ini? Bagaimana, banyak yang naik pitam ini tadi. Tetapi saya mengatakan, ketika memang masih ada harapan dengan pergerakan-pergerakan yang bersifat dialogis, it's okay, kita jalan. Tetapi ketika passwordnya ada dua, satu adalah empatinya belum ada, kemudian keseriusannya belum ada, maka untuk membangkitkan empati dan keseriusan itu kami serahkan kepada member, ya kan? Kami serahkan kepada Fituber untuk melangkah ketika grade yang kita lakukan saat ini belum berefek kepada mereka. Grade apalagi yang akan kita lakukan, kami serahkan kepada Anda semuanya. Yang penting ciptakan nuansa yang indah, ciptakan nuansa yang damai, dan semoga kita semuanya, terutama kepada Fitup, ini diberikan takdir yang terbaik. Itu kuncinya di situ. Dan semoga goal-goal yang sudah kita jalani, goal-goal yang sudah dirancang ini
sebagai kunci suksesnya ini bisa berjalan dengan baik, sehingga impossible menjadi I am possible. Terima kasih saudaraku, salam damai dan salam ekstrim.